Siapa yang mau memperlihatkan apa aja deh. Udah 15. Kita cek di sini. Ya. Saya punya satu tabel universal. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10. Ya, sebuah atribut. Ini adalah tabel universal. Kita masuk ke satu NF dulu. Saya tanya. Silakan dijawab, bisa ditulis di chat, bisa dinyalakan mikrofonnya. Apakah tabel ini sudah memenuhi satu NF? Apakah tabel ini sudah memenuhi satu NF? Belum, sudah memenuhi belum? Belum, Bu. Ya, kenapa? Karena ada itu kolom tabel yang kosong. Oke, ada null value. Sip. Berarti solusinya gimana, Rizal? Diisi, Bu. Betul sekali. Rizal, diisinya pakai apa? Untuk yang bahan ini diisi dengan apa? Pada ID pinjamnya? P006. Coba dilihat di sini di atas ada tulisan. P003 ya. Iya, betul. Iya betul. Ya alamatnya kan sama. Iya. Kecuali kan bisa jadi ya bukan, tapi alamatnya berbeda. Nah kalau ini kan alamatnya sama, namanya sama, berarti berapa? P003. Ada lagi nggak? Ada, Bu, ID bukunya. Iya, tidak ada ID buku. Berarti dimasukkan berapa nih? Ini B001. B001 B001 pedanya matematika. Ayo hati-hati. B005, Bu. B005. Hati-hati ya. Nah ini yang saya bilang, harus hati-hati. Walaupun kalian tahu ini adalah null value, tapi mengisikan datanya hanya kan manual ya. Kalau yang udah otomatis ya harus dipikir ya kan. Kalau manual ini kalian harus hati-hati. Ya, seperti tadi sebelumnya sudah ada sebenarnya ya, dicek dari alamatnya juga alamat yang sama, berarti dia sudah punya ID sendiri. Juga. Nah, kalau yang suku data cek di atas ini nggak ada, masih belum punya. Ya, kalau P003 tadi sudah punyanya Visual Basic, berarti tidak bisa dimasukkan lagi untuk yang suku data. Maka kita harus punya satu ID baru, ya, untuk yang suku data. Bisa B005, bisa B006 boleh. Pokoknya bukan 1, 2, 3, dan 4. Ini sudah punyanya untuk yang nomor buku gitu ya, sip. Nah, kemudian ada multi value nggak? Ada multi value tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, tidak ada multi value ya. Good, jadi kalian sudah paham. Mana yang multi value, mana yang null value. Maka database ini sudah menjadi tabel 1 NF. Jadi nanti di 1 NF-nya, kalau ini ada soalnya, ya, tadi ini ada soalnya, maka nanti di 1 NF kalian harus NF. Kalau ini tadi kan kosongan. Saya copy. Ini yang tadi kosongan ya tadi di sini kosong, kemudian di sini kosong. Nah, seperti ini. Ya, ini kan soal, maka di 1 NF ini yang terjadi. Dia. Sekarang di 2 NF. Di 2 NF. Ya. Oh ya sih, untuk belum. Tadi di 1 NF ini kita sudah menentukan yang mana yang merupakan atribut key ya. Kira-kira mana yang menjadi atribut key? Apa saja? Atribut key yang mana saja? Atribut key mana saja? Mana atribut key? ID pinjam sama ID buku. Oke, ID pinjam dengan ID buku. Ini ya. Yang lainnya merupakan ID atribut ini kan. Sip. Berarti di 2NF kita sudah ada 2 dulu, yang pasti ada 2 dulu untuk yang ID pinjam
ID pinjam. Ini nanti itunya harus sama ya, cara penulisannya ya. Ada ID pinjam, satu lagi ID buku. Jadi, nah, sekarang saya tanya, untuk yang atribut di ID pinjam apa saja? Apa saja yang merupakan di ID pinjam? Ayo, kata aja. Ayo. Nama peminjam, alamat peminjam, sama jumlah denda, Bu. Oke. Ada Nama 3. peminjam, alamat peminjam dan juga denda. Oke, saya ini dulu ya. Saya keep dulu. Ini saya lokasi. Nah, ini ya. Oke. Ini kemudian yang lain untuk yang ID buku. Yang ID buku yang mana saja? Nama buku, penerbit, kode-kode sama tahun terbit. Ini ya. Nah, ini ya. Oke. Siapa yang punya pendapat yang lain? Iya. Nah, kalau yang di ini kita kasih label, kasih label dulu ya. Ini adalah tabel peminjam. Yang ini adalah tabel buku. Jangan lupa ya dikasih, karena kan dia sudah sesuai dengan fee-nya masing-masing. Jadi kita sudah bisa kasih label. Kalau yang bisa NF ini kan masih belum bisa. Kecuali yang multi value ya. Kalau multi value kita sudah dikasih label kan sudah bisa. Nah kalau yang universal ini kan kita belum bisa membuat nama labeling untuk tabelnya. Karena kan masih nyangkut gitu. Nah di 2NF itu sudah bisa bikin labeling karena dia sudah berhubungan ataupun connecting dengan key-nya masing-masing gitu. Jadi dia sudah sesuai dengan entitasnya masing-masing. Jadi kita sudah bisa lihat. Ya, ini. Oke, nah sebentar. Kalau yang kita cek untuk yang buku dulu ya. ID buku, nama buku, penerbit, kode, dan terbit. Ini memang sudah semuanya ini punyanya buku. Ini sudah betul. Sip. Ya, betul ini. Misalnya coba di sini. Ya. ID pinjam, nama peminjam, alamat peminjam, jumlah. Mana yang kira-kira yang masih belum bisa tergantung hanya kepada ID pinjam saja? Di antara nama peminjam, alamat peminjam, dan jumlah denda. Jumlah dendanya. Betul. Jumlah denda bergantung kepada apa? Bergantung kepada apa? Nama peminjam. Nama peminjam, harus key dong, harus key. Key-nya kan cuma 2, ID pinjam sama ID buku. ID buku Hanya ID buku sama ID pinjam. Iya betul. Karena gini, jumlah denda itu tidak hanya bisa bergantung kepada ID pinjam saja. Kenapa? Kalau dia hanya bergantung kepada ID pinjam, maka semua transaksi dari ID pinjam itu jumlah dendanya semuanya pasti 6.000. Padahal kan belum tentu. Gantung kan berapa harinya dia, terus buku apa yang dipinjamnya, ya. Berarti jumlah denda itu tidak bisa hanya bergantung kepada ID pinjam. Kalau kebalikannya, apakah jumlah denda hanya bergantung kepada ID buku? Kalau jumlah denda hanya bergantung kepada ID buku, nih ya, saya tulis ini ya. Jumlah denda. Nih, ya. Kalau misalnya jumlah denda itu hanya bergantung kepada ID buku, ya berarti semua buku
katakan buku matematika, jumlah dendanya itu sama untuk semua peminjam. Padahal kan belum tentu, ya. Katakan si IT ini dia meminjam untuk matematika dengan berapa harinya, ya kan, terus habis itu berapa lamanya dia meminjam, kemudian mungkin di dalam satu kali peminjaman itu dia ada jumlah buku selain yang dia pinjam. Berarti jumlah denda ini dia bergantung kepada bukan hanya berapa ID peminjam saja, tapi dia juga bergantung kepada ID. Ini jumlah denda loh ya, jumlah denda ya, bukan denda. Kalau jumlah denda itu kan berarti dia total dari jumlah denda. Tapi kalau misalnya dia harga denda per buku, nilai denda per buku, berarti dia masuk ke buku. Paham? Kalau di sini jumlah denda, jumlahnya itu maka bergantung kepada ID pinjam dan bukunya apa. Paham nggak? Ayo. Ya. Jadi label dari suatu atribut itu mempengaruhi fungsinya. Hati-hati dalam melakukan pelabelan dalam suatu atribut, karena bisa jadi fungsinya berbeda. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Ada yang masih belum paham? Kalau jumlah itu total, berarti kan bergantung kepada siapa si peminjamnya dan ID bukunya apa. Tapi kalau misalnya katakan nih untuk matematika untuk dendanya per bukunya 100, nah itu bisa dimasukkan di sini ya, denda. Tapi kalau di sini kan jumlah, kalau ada kata jumlah ataupun total berarti dia kumulatif. Bisa jadi di dalam suatu transaksi itu dia memiliki lebih dari satu buku. Berarti tidak hanya bergantung kepada buku saja, tapi juga bergantung kepada ID peminjam. Paham? Paham nggak? Coba kita lanjutkan kalau tidak. Nah, berarti nanti di sini ini kita ke sini. Ya. Ini nanti ID pinjamnya, ini lebih ke tengah ya. Saya ambil ini. Nanti tinggal jumlah dendanya, ID pinjamnya siapa, ya ID bukunya apa, dan jumlah dendanya apa. Jadi dia tidak masuk. Jadi ini adalah nanti di videonya transaksi atau denda. Tolong. Ya. Jadi nanti di 2NF kita sudah punya 1, 2, 3 tabel. Ada 3 tabel. Ya. Jadi harus dalam normalisasi ini memang harus lebih jeli. Hati-hati dalam pelabelan, kemudian harus memutuskan dia koneksi ke key-nya, dia termasuk ke KF atau ke KFP. Ini yang harus betul-betul jeli. Harus betul-betul jeli. Ya, jadi di 2NF kita sudah punya ada 3 tabel peminjam, tabel buku, dan tabel jumlah.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, apa yang di tabel buku itu kota penerbit itu juga masuk ke tabel buku ya, Bu? Kota penerbit, iya, karena dia tidak mempunyai ID penerbit, Apa itu? ya. Kecuali kalau dia punya ID penerbit, maka dia bisa dikeluarkan dari buku. Yang pasti penerbit kode kota penerbit, penerbit kode kota penerbit ini tidak bisa masuk ke peminjam. Yang pasti itu nggak ada hubungannya, ya kan? Karena penerbit dan kode kota penerbit ini masih berhubungan dengan buku, maka dia masih bisa dilakukan kegantian. Kalau misalnya ada ID penerbit, maka masukkan dia menjadi satu tabel tersebut. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Boleh loh ya bertanya, jangan malu-malu loh. Nanti daripada nggak bisa, nanya saja, nggak apa-apa. Yang penting jangan ujian nanya-nya ya. Ujian yang nggak boleh nanya. Sudah, kita masuk ke 3. Cek 3NF. Kalau di 3NF kita cek per satu-satu. Per tabel. Ya. Yang pasti tidak ada ketergantungan transitif. Yang mana? Di antara ketiga tabel ini, yang pasti tidak ada ketergantungan transitif. Jumlah denda, Bu. Betul sekali. Kenapa, Mas? Karena sudah apa? Kenapa? Ayo kenapa? Ayo. Kenapa? Mana sudah jelaskan. Ayo kenapa? Jumlah atribut non variabel key-nya berapa? Key-nya ada 2. Yang bukan key. Yang bukan key ada 1. Ya, berarti kenapa dia pasti tidak soalnya tidak bisa atribut yang bukan key tidak bisa dibandingkan lagi, Bu. Ya, tidak ada pembanding, cuma Ya, agak tidak ada pembanding. Sekarang kita masuk ke yang peminjam. Kita cek yang peminjam. Nama peminjam dengan nama peminjam. Apakah dia ketergantungan transitif? Kira-kira apakah ada ketergantungan transitif? Secara logika ya. Apakah ada ketergantungan transitif antara nama dengan alamat? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Ada nggak? Apakah ada ketergantungan transitif antara nama dan alamat? Ini seterusnya loh ya, maksudnya tanpa melihat data pun sebenarnya kita sudah tahu bahwa apakah ada ketergantungan? Tidak ada, betul sekali. Tidak ada loh ya, berarti di alamat saya kok yang merajai. Ya kecuali kalau saya tuan tanah. Tapi kan kalau di satu tempat atau tempat lain, kalau semua daerah saya yang punya, ya kecuali saya benar di Adan ya, kalau di Adan kan memang satu-satunya ya sama istrinya. Nah, itu bisa kalau tabelnya dibikin seperti itu, tapi kan kenyataannya kan enggak. Nah, berarti secara otomatis dia akan masuk ke 3. Paham ya? Oke, Rizka, kapan aja tidak ada ketergantungan transitif antara nama dan alamat. Nama, alamat kota tidak akan sama alamat kota, nomor telepon, ya, dan sebagainya. Itu tidak akan ada ketergantungan transitif. Bu, kalau nomor telepon kan ada ketergantungan transitif. Bu, kata siapa? Nomor teleponnya saya yang dulu sudah saya pakai tapi sudah mati, tidak aktif lagi. Setelah sekian lama tidak bisa dipakai oleh orang lain, gitu ya. Jadi memang sesuatunya harus dilogikakan. Ilmu seperti kita, ilmu pasti seperti kita ini harus menggunakan logika. Jadi cara berpikirnya itu berbeda dengan ilmu yang lain. Ekonomi itu beda, penalarannya kita itu berbeda. Ya.
Oke, sudah ada 2 tabel yang ada di 3NF. Sekarang kita cek di yang di buku. Cek yang di buku. Ini sebenarnya. Oke, apakah ada ketergantungan transitif di buku? Apakah ada ketergantungan transitif di tabel buku? Ada enggak? Ada enggak? Nama buku dengan penerbit, apakah ada ketergantungan transitif? Apakah ada ketergantungan transitif di nama buku dan penerbit? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kenapa? Kalau misalnya ada ketergantungan transitif antara nama buku dengan penerbit, berarti penerbit itu hanya mengeluarkan 1 buku saja seumur hidupnya. Apakah mungkin? Tidak mungkin, Bu. Ada nggak ya penerbitnya yang mengeluarkan satu buku ya? Ada kan buku Harry Potter itu kan memang harus banget ya, tapi apakah enggak juga? Dia mengeluarkan banyak buku. Ya. Jadi secara logika, secara kenyataan, tidak ada ketergantungan transitif antara nama buku dengan penerbit, ya. Karena nanti di dalam satu penerbit pasti akan mengeluarkan banyak sekali buku. Oke, sekarang untuk penerbit dengan kode kota, apakah ada ketergantungan transitif? Apakah ada ketergantungan transitif? Ada nggak? Kalau dari data ini sudah kelihatan. Ada ketergantungan transitif nggak? Kalau Erlangga pasti 2, kalau 2 pasti Erlangga. Kalau tinta emas pasti 3, kalau 3 pasti tinta emas. Kalau Tidak, Bu. tidak ada. Dari data sudah kelihatan. Secara logika pun tidak ada. Ya, katakan penerbitnya Gramedia Erlangga itu di Jogja kalau saya. Nah, apakah di Jogja itu hanya ada 1 penerbit? Enggak dong. Sebesar apapun penerbit, pasti ada penerbit yang lebih kecil di dalam itu. Terus logikanya gitu. Ya. Nah, kira-kira apa gini? Kode pot satu-satu ya akhirnya. Saya cara umum aja deh. Kira-kira ada nggak ketergantungan transitif di sini? Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada ketergantungan transitif, kecuali di sini ada kota. Maka saya tambahin. Ya, kecuali di sini ada kota. Nih di sini nih. Ada ternyata. Kok hilang katanya? Wah, kalian ini gimana kok hilang? Kota penerbit ada di sini. Oh iya. Ada yang hilang, saudara-saudara. Di buku ya. Ini loh, ininya hilang. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ampun. Jadi ya kalian nggak gitu. Ini loh hilang, saudara. Nih, katanya. Ya kan? Nih, katanya tuh di sini. Pasta. Saya mana ya? Nih, kalau seperti ini gimana? Ada ketergantungan transitif nggak? Sudah saya jawab ya tadi ya. Ada ketergantungan transitif nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ada ketergantungan transitif, berarti solusinya adalah kita harus posisi. Ya, yang keluar yang mana? Di tabel buku. Di tabel buku yang keluar yang mana? Ya, kode kota dengan Sama Kota penerbit. kota kok tahun penerbit? Kok tahun penerbit? kota Kan penerbit. yang kode penerbit. Ya, berarti nanti di sini
Ini 3F ya. Nah, ketinggalan sih. Nah, ini kan. Ya, ini yang untuk buku. Kode kotanya tetap kotanya yang dihapus. Ini yang dipindah. Tetap dipindah ke sini. Ini dengan kode kota. Bu, kode kotanya kok ikut? Ya, nah nanti yang mengkoneksikan dengan tabel buku apa? Kalau tidak ikut. Nah, biasanya yang ditinggal itu adalah yang kodenya. Yang akan ditinggal adalah yang kode. Ini namanya adalah kata benar. Jadi nanti dia yang melingkan antara ini dengan ini. Kalau kode kotanya 2 berarti Surabaya. Ya. Kalau kotanya 3 berarti Bandung. Kalau kotanya 2 berarti Surabaya. Tapi kan kita istilahnya tidak perlu melakukan pengulangan menuliskan kata kota Surabaya. Kita hanya menuliskan ininya saja, hanya memasukkan 1 digit saja. Daripada kita ini kan kalau ini ya logika ya, saya mencoba logikanya. Kalau misalnya saya memasukkan ini ke dalam sini, berarti berulang kali saya akan memasukkan atau meminta memori di dalam komputer kita. Karena Surabaya ini kan berarti kan kacar ya, kita sebenarnya kacar. Satu karakter saja kacar itu sudah mengambil 32 bit di dalam. Bayangkan beberapa kali kita memasukkan kata Surabaya, itu akan beberapa kali juga kita mengambil tempat di database. Berbeda kalau kita hanya melakukan pengulangan di sini. Hanya 1 char saja, char itu kan 1 digitnya itu dia hanya mengambil 8 bit gitu. Ya kan? Nah, beda. Jadi pada saat ada lagi buku P002 0017 ya, ada tambahan 100 buku baru di sini dengan kode pos, katakan di sini kita yang mengambil dari Surabaya, Bandung, dan Jakarta saja ya, tidak. Maka saya tidak perlu melakukan pengulangan menyimpan lagi beberapa kota Jakarta 100 kali 2. Mungkin kalau semuanya yang pernah sudah kecamatan ini saya masukkan 100 kali Jakarta, udah berapa ratus memori yang saya ambil dari komputer. Tapi kalau dari sini saya hanya melakukan pengulangan ini saja. Saya hanya mengambil 8 bit saja, karena saya hanya memasukkan Jakarta apa? Satu, beda nggak? Bisa ditangkap ya lebih banyak. Nah, itulah kenapa dari tahapan memorisasi itu membuat kita bisa mengefisiensikan memori di dalam komputer. Ya, jadi kita bisa apa ya? Kita bikin aplikasi database-nya, penyimpanan datanya juga lebih efisien. Paham? Berarti nanti di dalam 3NF ya, ada 4 buah tabel. Tabel denda, tabel peminjam, tabel buku, dan tabel kita. Ada yang mau ditanyakan? Gampang ya? Permisi Bu, izin ya, bertanya. Ya, mana yang ditanyakan? Izin bertanya Bu. Monggo, silakan. Yang di tabel kota penerbit itu kan ada kode kota. Kode kotanya itu apakah termasuk key Bu, kalau di bisa tabel itu? Kode kotanya gimana? Ada kode kota ya. Di tabel kota penerbit loh. Kan ada kode kota ini. Apakah itu termasuk key Bu, kalau dipisah itu?
ini bukan kiman. Ini adalah korenti. Oh. Jadi fungsinya bukan gitu. Karena ini sebenarnya bukan atribut. Jadi fungsinya dia itu hanya ingin mengkoneksikan sama seperti multi-value. Nah, multi-value itu kan pada saat dia pindah menjadi tabel baru, itu kan NIM-nya kan muncul lagi, katakan ya, NIM-nya kan dia muncul lagi di nol. Nah, di sini fungsinya bukan primary key loh ya. Dia fungsinya hanya untuk mengkoneksikan antara tabel intinya dengan tabel nomor telepon itu tadi. Jadi dia bukan dia fungsinya sebagai foreign key, tapi bukan sebagai primary key. Dia fungsinya primary key, dia itu ada di tabel mahasiswa itu sendiri. Sama seperti di kode kota. Di kode kota ini malah dia bukan fungsinya sebagai primary key ya. Dia fungsinya hanya untuk mengkoneksikan saja antara tabel buku dengan kota. Ya, jadi dia sebagai foreign key. Ya, foreign sebenarnya bukan foreign key ya. Dia aja deh kalau kita bilang dia sebagai primary key ataupun foreign key. Kalau foreign key itu kan primary key yang berada di tabel yang lain. Kita kategorikan sebagai key saja. Key itu kan macam-macam. Kalau kita belajar di data rasional kan kita mengenal ada 5 macam key. Nah, jadi pokoknya dia fungsinya dia sebagai unik saja, maka dia bisa dikategorikan sebagai key. Tapi dia belum tentu sebagai primary. Jadi fungsinya dia di sini hanya sebagai koneksi untuk menghubungkan antara buku dengan kota. Ya, jadi sama dengan yang multi-value ya. Jadi multi-value untuk multi-value itu sendiri, yang NIM yang ada di situ sebagai foreign key ya. Kalau itu sebagai foreign key. Tapi kalau di sini yang kode kota ini dia sebagai key saja, ya. Bukan sebagai foreign key ataupun primary. Itu fungsinya untuk mengkoneksikan. Kalau tidak ada kode kota, nanti bagaimana dia bisa berkoneksi dengan kota tersebut? Yang menjadi koneksi itu adalah ini. Kalau ininya tidak ada, bagaimana dia berkoneksi? Saya yang contoh, saya bilang. Bagaimana kita mengkoneksikan antara ini dengan tidak ada kan? Harus ada key yang bisa mengkoneksikan antara tabel yang satu ini dengan satu. Apa itu kode kota? Kita tidak bisa menggunakan tuh kok ini bilang, oh ya tadi ini kodenya. Kita tidak bisa masuk ke ID buku di sini ya. Tidak ada hubungannya antara ID buku dengan kota penerbit. Yang menjadi hubungan antara kode kota dengan kota penerbit itu adalah kode. Ya, jadi fungsinya hanya mengkoneksi. Dia bukan sebagai foreign key, dia juga bukan sebagai primary key. Ya salah lah kalau misalnya dikategorikan yang sebagai foreign key ataupun primary. Karena dia itu adalah variabel bukan. Tapi karena dia unik dan dia berada di tabel yang baru, maka dia bisa dikategorikan sebagai key. Ya, dia unik loh ini. Satu itu hanya untuk Jakarta saja. 3 itu hanya untuk Bandung saja. Tapi jadi ini berlaku untuk ucapan normalisasi. Begitu ya. Kalau di DRT kita tidak mengenal ya. Kita hanya mengenal yang namanya value saja. Ya, tapi kalau di tahapan normalisasi kita mengenal perpindahan, kemudian kita perlu ada sesuatu yang unik untuk mengkoneksikan antara tabel asal dengan tabel hasil dari dekomposisi. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup paham? Ya sudah, kalau ada yang masih belum paham, ya bisa bertanyakan langsung, jawab saja ke saya, nanti kamu jelaskan. Mungkin malu, ya mau bertanya, terus malu, gitu.
Saya ngapain sih malu kan kalau belajar. Sudah, kalau begitu tidak ada pertanyaan, saya insya Allah nanti UAS-nya tentang normalisasi ya. Dan saya jamin nanti soalnya tidak akan semudah ini. Jadi kalian silakan kalau misalnya ada yang tidak paham, mau ditanyakan. Oke. Sudah tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini tidak ada tugas ya? Free, tidak ada tugas, jadi kita hanya bahas soal yang kita bahas tadi. Ya sudah, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri, sampai ketemu lagi. Insya Allah nanti, saya tidak tahu nih Jumat masih ada kelas atau tidak, nanti dicek saja. Nanti saya mau cek dulu, sebenarnya sih sudah ada ya email untuk yang jadwal info kita, cuma saya masih belum pasti. Apakah Kamis atau Jumat yang kita ya, ataupun mulai dari minggu depan hari Senin yang kita lihat. Ya sudah, saya akhiri ya, sampai ketemu lagi, selamat berpuasa.